Kabupaten Muaro Jambi. Kali ini saya ditemani oleh rekan guru saya, yaitu Ibu Nur Mutmainah, di mana beliau mengajar biologi di SMA Negeri 13 Muaro Jambi ini. Assalamualaikum Bu Ina. Waalaikumsalam Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya Bu Ina. Nah, kali ini kita akan melakukan kegiatan praobservasi, di mana kegiatan ini kita lakukan sebelum kita masuk ke kelas. Untuk nantinya saya mengamati pembelajaran Bu Ina di kelas nanti ya Bu ya. Iya. Nah, namun sebelumnya, sebelum melakukan kegiatan supervisi ini, adapun tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengetahui, mengevaluasi jalannya pembelajaran di kelas yang akan Ibu lakukan di kelas nantinya. Nah, di praobservasi ini sendiri Bu Ina, nanti ini merupakan sebagai sebagai tahap awal dalam Bu Ina nanti mempersiapkan kegiatan pembelajaran Bu Ina di kelas. Nah, dengan harapan nanti Bu Ina mengajar di kelas itu dengan rasa yang lebih percaya diri, kemudian mempersiapkan kebutuhan apa saja yang dibutuhkan oleh anak-anak nanti dalam belajar, dan juga nanti hasilnya diharapkan lebih maksimal lagi. Nah, dalam kegiatan praobservasi ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Bu Ina. Berkenan ya Bu Ina ya? Iya. Nah, yang pertama itu saya ingin mengetahui tujuan pembelajaran yang akan Ibu Ina lakukan di kelas nanti. Kira-kira tujuan pembelajaran yang ingin dicapai itu seperti apa? Baik, tujuan pembelajaran saya itu nanti setelah melaksanakan pembelajaran di kelas dengan menggunakan model PBL, dengan melalui presentasi, tanya jawab, dan diskusi kelompok, peserta didik dapat membedakan nanti kelompok jamur berdasarkan morfologinya, cara memperoleh nutrisinya, kemudian habitat, dan cara berkembang biak. Mengklasifikasikan manfaat jamur secara ekologis, ekonomis, habitat, kemudian media dan pengembang iptek mengumpulkan data mengenai morfologi jamur mikroskopis melalui loop dengan sikap disiplin, bertanggung jawab, dan gotong royong. Jadi tujuan pembelajarannya ini nanti dapat membedakan kelompok jamur berdasarkan morfologi dan sebagainya. Iya. Nah, bagaimana nih area pengembangan dari pembelajaran ini nanti yang akan Ibu Ina lakukan? Saya fokus untuk area pengembangannya itu level kognitif siswa ya Bu ya. Cuman nanti tetap psikomotorik dan sikapnya juga itu tetap saya pertimbangkan nanti. Jadi pengembangan nanti fokus di kognitif ya. Iya. Tetap memperhatikan psikomotornya. Ya, begitu. Iya, bagaimana nih Bu Ina untuk mengemas rancangan pembelajaran nanti tuh gimana gitu ya, strateginya, modelnya? Oh iya, nanti saya menggunakan model pembelajaran PBL. Kemudian dengan menerapkan diferensiasi konten, menampilkan beberapa media jamur merang dan jamur kancing serta beberapa video reproduksi jamur, serta tak lupa saya menampilkan nanti PPT-nya juga. Oh iya. Jadi nanti dengan PBL, kemudian ada PPT jamur, ada video, juga konkretnya bendanya langsung ya. Iya. Nanti ya. Nah, dari yang sudah Ibu sampaikan tadi nih, dari tujuan dan segala persiapannya tadi, nah kira-kira kapan Ibu Ina akan melakukan pembelajaran ini? Ini nanti jam kelima di kelas 10 nanti saya akan masuk nanti Bu. Di jam kelima kelas 10 Kelas 10 ya? Iya. Baik, saya catat ya Bu Ina biar saya nggak lupa. Iya. Iya, jadi Bu Ina nanti di jam kelima kelas 10. Kelas 10. Baiklah Bu, jadi nanti di jam kelima di kelas 10 nanti saya akan masuk ke kelas Ibu untuk observasi pembelajaran Ibu Ina di kelas, bagaimana nanti segala prosesnya gitu ya. Nah Bu Ina, dari semua yang sudah kita bahas tadi, kira-kira apa nih bisa Bu Ina simpulkan dari kegiatan ini? Dari kegiatan
kegiatan praobservasi ini yang dapat saya simpulkan yaitu sebagai guru kita harus mempersiapkan segala sesuatunya terkait kesiapan belajar anak sehingga untuk mengajar dengan baik dan lancar sehingga kebutuhan belajar siswa di kelas itu dapat terpenuhi dengan baik serta mempersiapkan segala sesuatunya baik tujuan pembelajaran, model pembelajaran dan strategi pembelajaran maupun medianya. Nah, prosesnya nanti itu setelah saya mengamati pembelajaran Ibu Ina di kelas, nanti itu kita ada kegiatan lagi namanya kegiatan pasca observasi. Nanti akan kita bahas bagaimana hasil pengamatan saya tadi di kelas, kemudian yang sebagai refleksi lah ya Bu Ina ya. Iya. Nah nanti ini kan kita mau masuk latihan kelima. Kira-kira diperbolehkan nggak ini Bu Ina? Iya silakan Ibu, tidak apa-apa. Iya boleh ya. Ya. Terima kasih Bu Ina, saya rasa cukup jelas ini ya dari prosedur pembelajaran yang akan Bu Ina lakukan di kelas nanti. Nah nanti saya akan ikut Bu Ina ketika Bu Ina masuk ke kelas nanti dan segala sesuatunya sudah Ibu jelaskan semua tadi, semua sudah jelas. Baik, demikianlah kegiatan praobservasi kita kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kelas mana? Silakan Ibu doa. Ya, doa mulai. Dosa beri Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dilihat kanan kirinya kalau ada sampah tolong buang. Masih ingat minggu lalu kita belajar tentang apa? Tentang ciri-ciri jamur. Oke, tentang ciri-ciri jamur. Coba sebutkan salah satu aja ciri-ciri umum jamur itu bagaimana? Ciri-ciri jamur itu mempunyai reproduksi secara aseksual dan seksual. Ya. Oke, ada lagi yang tahu ciri-cirinya? Oke, Dimas? tidak berklorofil. Oke, tidak berklorofil. Maka jamur itu makanya berbeda dengan tumbuhan karena tidak berklorofil. Oke? Ingat kan? Baik. Nah, tujuan mempelajari habitatnya, kemudian bagaimana cara berkembang biaknya jamur atau reproduksinya, kemudian kita tahu bagaimana mengklasifikasikan jamur. Oke? Itulah tujuan pembelajaran kita hari ini. Pentingnya belajar hari ini, pembelajaran hari ini yaitu kalian mengetahui kalau di sekitar kita itu terdapat beberapa jenis jamur. Ada yang beracun dan ada juga yang tidak beracun. Jadi tidak semua jenis jamur itu dapat kalian konsumsi ya. Jangan semuanya mentang-mentang wah ini jamur ini cantik saya ambil. Jangan. Itu adalah salah satu termasuk jamur beracun. Jadi nanti di pembelajaran hari ini kita akan membedakan bagaimana jamur beracun dan jamur yang tidak beracun. Jamur yang hidup di kotoran itu apakah beracun atau tidak? Kemudian jamur yang hidup di takus itu beracun atau tidak? Begitu paham ya? Baik, Nanda, ngantuk. Baiklah, karena ada yang ngantuk, kita hari ini sebelum memulai pelajaran kita melakukan ice breaking. Tahu ice breaking? Berdiri, coba berdiri. Silakan berdiri. Melihat ke sini semua, melihat ke depan semua. Ice breaking, melihat ke depan atau posisi kamu. Ikutin saja.
dapat menyeimbangkan antara otak kanan kita dengan otak kiri sehingga kita dapat lebih berkonsentrasi dalam melaksanakan pembelajaran pada pagi hari ini. Ke depan. Perhatikan tayangan di depan. Setelah ini akan diberikan penjelasan. Mengalami yaitu ciri-ciri umum dari bumi dan juga struktur tubuh dari bumi. Nah, untuk materi kedua ini kita akan mempelajari tentang cara hidup dari bumi. Tayangan di depan tadi menceritakan tentang cara hidup jamur, yaitu cara hidup jamur ada 4. Yang pertama di perairan, di batang pohon, di makanan seperti contohnya jamur pada roti, dan di kotoran hewan. Terus jamur juga bersifat parasit. Pada sisi tepuk tangan. Dapat hidup di berbagai tempat, ya, berbagai macam. Ada yang di perairan, ada yang di batang pohon, kemudian ada yang di kotoran hewan, ada yang di sampah-sampah. Sampah-sampah tuh contohnya pada sawit apa namanya itu sawit? Kampos. Nah itu contohnya. Paham sampai situ? Paham. Baik, kita lanjutkan. Boleh lihat dari Google, boleh dari sumber manapun. Silakan. Sumber
Zygomicota dan Deuteromycota. Ciri-ciri jamur tiram itu tubuh jamur berwarna putih hingga coklat muda. Memiliki bagian tengahnya agak jembung. Dalam jamur tiram dapat tumbuh pada media. Presentasi dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada yang punya pendapat lain, mau menyanggah atau menambahkan dari kelompok Dewi? Silakan anak, berdiri. Tadi kan dijelaskan oleh Dewi kalau jamur itu cuma satu divisi, yaitu Basidiomycota. Oke, baik. Bagaimana kelompok Dewi? Kelompok lainnya, ibu minta kelompok yang cowok deh. Belum pernah ada maju presentasi. Siapa yang berani? Tasya. Selamat siang semuanya. Baik, saya akan presentasikan sudah mengetahui jamur yang kami teliti. Jamur tempe termasuk ke dalam divisi Zygomicota. Jamur dikelompokkan menjadi 4 divisi. Yang pertama ada Basidiomycota, yang kedua ada Ascomycota, yang ketiga ada Zygomicota, dan keempat Deuteromycota. Seluler yang terdiri dari benang-benang halus yang disebut pupa. Media tanam jamur tempe pada makanan yang mengandung karbohidrat, contohnya nasi. Yang kedua pada media tanaman seperti roti dan tempe. Ada yang kurang dan lebihnya kami mohon maaf, kami akhiri. Selamat siang. Tidak ya, kita bisa mencari jawabannya dari berbagai sumber, dari buku-buku paket, dari internet, dari jurnal dan lain-lain. Baiklah, ada yang bisa membantu ibu untuk menyimpulkan pelajaran kita pada hari ini? Silakan. Saya berhenti. Baiklah, mengenai pelajaran pada hari ini dapat disimpulkan bahwa jamur memiliki 4 divisi. Yang pertama ada jamur Zygomicota, yang kedua Ascomycota, yang ketiga Basidiomycota, dan yang keempat Deuteromycota. Yang pertama jamur Zygomicota. Jamur Zygomicota itu hidup pada tanah, daratan, dan organisme yang mati. Contohnya adalah jamur pada tempe. Yang ketiga jamur Ascomycota. Jamur Ascomycota hidup secara saprofit pada tanah dan sisa organisme. Contohnya adalah jamur pada oncom. Yang ketiga jamur Basidiomycota. Jamur Basidiomycota itu hidup pada tumpukan jerami yang membusuk. Contohnya adalah jamur tiram. Dan yang keempat jamur Deuteromycota. Jamur Deuteromycota hidup pada tempat yang lembab. Jamur ini bersifat parasit yang dapat menyebabkan penyakit kulit pada manusia. Contohnya adalah jamur yang menyebabkan penyakit panas. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Oke, baiklah, lengkap sekali kesimpulan yang telah disebutkan oleh Ataya tadi. Adakah pendapat lain? Adakah yang dapat menyimpulkan lagi? Tidak? Oke, ada pertanyaan untuk pelajaran hari ini? Paham semua? Oke, silakan dipertanggungjawabkan jika paham, ya. Dari jamur, silakan mau buat tempe,
dan juga khusus dengan Bu Ina ya. Nah, jadi kalau udah observasi, sekarang saya persilakan nih Bu Endang pasca observasi dengan Bu Ina. Baik, terima kasih Bu Iin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan melakukan kegiatan pasca observasi di kelas, yang mana pada kesempatan ini saya masih ditemani dengan Bu Ina. Beliau adalah guru biologi di SMA Negeri 13 Muaro Jambi. Nah Bu Ina, tadi kan saya udah diizinkan masuk di kelas Bu Ina ya. Saya sudah mengamati segala proses pembelajaran yang sudah Ibu Ina lakukan di kelas. Nah dari di kegiatan pasca observasi ini nantinya itu saya akan memberikan Bu Ina beberapa pertanyaan ya, yang nantinya sebagai refleksi dari kegiatan pembelajaran tadi. Nah, kegiatan pasca observasi ini juga dilakukan untuk mengetahui nantinya bagaimana jalannya pembelajaran di kelas yang sudah Bu Ina lakukan di kelas tadi, dan juga bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana kegiatan pembelajaran Bu Ina yang sudah dilakukan kelas tadi. Dan ini ada beberapa pertanyaan. Semoga Bu Ina berkenan untuk menjawabnya ya Bu Ina ya, sebagai refleksi dari pembelajaran tadi. Yang pertama, bagaimana sih perasaan Bu Ina setelah melakukan kegiatan pembelajaran tadi di kelas? Juga saya masuk di kelas di observasi, itu gimana perasaannya? Ya, alhamdulillah saya senang, bersyukur karena ada ibu bersedia mengobservasi saya. Jadi saya bisa nanti ikut merefleksi juga, dan tapi tentu saja ada perasaan deg-degan juga, tegang. Ada deg-degannya juga. Iya. Ya namanya kita biasa ngajar tiap hari tuh biasa ngajar ya, tapi karena ada yang kawan yang masuk, ada yang maling di kelas, itu kan jadi rasanya tuh agak sedikit berbeda. Tapi tetap fokus ya Bu ya dalam proses pembelajarannya. Nah yang kedua nih Bu, terkait pembelajaran yang sudah dilakukan tadi, mungkin Ibu bisa ceritakan kembali nih bagaimana area pengembangan yang sudah Ibu lakukan di kelas tadi, sekalian lah langkah-langkahnya tadi itu gimana? Oh baik, area pengembangannya saya memfokuskan level kognitif siswa, cuman tentu saja level afektifnya dan psikomotorik siswanya juga saya perhatikan. Kemudian pembelajarannya berdiferensiasi konten. Di sana saya menampilkan berbagai video reproduksi jamur, kemudian ada PowerPoint-nya, kemudian saya menampilkan juga menampilkan jamur merang, kemudian jamur kancing. Model pembelajaran yang saya lakukan di kelas itu model pembelajaran PBN. Jadi tadi menerapkan pembelajaran diferensiasi juga Bu ya? Iya, Konten ya. berdiferensiasi konten Bu. Bagus sekali. Nah terkait dengan area pengembangan yang sudah Ibu ceritakan tadi nih, apa yang sudah Ibu kira-kira sudah tercapai belum yang Ibu harapkan tadi? Menurut saya sudah berhasil Bu, materi dapat tersampaikan kepada anak dengan baik. Bagus sekali tadi Bu, saya amati itu diferensiasi kontennya emang dapat gitu ya. Jadi anak dikasih bahan ajar yang macam-macam sesuai minat mereka. Mereka bisa milih buku teks, bisa milih PPT, ada video, dan bagusnya lagi nih ada yang benda konkretnya juga gitu, ada jamurnya langsung gitu ya. Iya. Nah, ada kendala nggak Bu dalam pembelajaran di kelas tadi? Tentunya tetap masih ada ya Bu, nggak semua siswa aktif. Jadi ada beberapa siswa ini yang memang masih belum aktif di dalam kelompoknya. Itu mungkin salah satu kendala saya. Oh itu kendalanya tadi. Iya. Ya. Sudah bagus sekali kontennya, tapi tetap aja masih ada kendala. Iya. Nah yang kelima nih Bu, ada cara yang bisa Ibu lakukan nggak untuk meminimalisir lah, untuk mengurangi kendala tadi itu? Mungkin saya akan lebih peka, ke siswa, lebih fokus, saya lebih mendekatkan diri ke anak. Mungkin kedepannya saya akan melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi proses. Mungkin agar saya lebih memperhatikan kebutuhan anak itu dalam belajar. Jadi selanjutnya ingin menerapkan diferensiasi proses yang lebih baik lagi. Iya, gitu, lebih Bu, baik ya. pembelajaran selanjutnya. Gitu. Sebenarnya tadi itu Ibu sudah menerapkan juga, cuman mungkin belum maksimal ya. Iya. Jadi memang kalau
diferensiasi kontennya itu memang udah bagus sekali Bu Ina. Kemudian kalau prosesnya tadi memang iya di dalam kelompok-kelompok kecil tadi kan di kelas Bu Ina itu memang ada sebagian anak itu yang masih cuek gitu ya. Ya. Ada yang aktif, cuman ada yang masih cuek, Ya. ada yang tidur-tiduran saya lihat tadi di meja, ada yang masih lihat HP. Kita nggak tahu tuh yang dilihat tuh HP-nya tadi tuh pelajaran itu tadi atau mungkin yang lain gitu ya. Mungkin lebih memperhatikan kelompok-kelompok kecil ketika sudah duduk di kelompok kecil, diperhatikan lagi bagaimana gitu tadi. Iya. Jadi Bu Ina ingin meningkatkan diferensiasi proses ini. Ya. Baik Bu Ina. Nah, kapan nih Bu Ina akan melaksanakan yang untuk perbaikan diferensiasi prosesnya ini? Insya Allah ya pertemuan selanjutnya minggu depan di kelas yang sama akan saya amati lagi, akan saya melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi proses. Jadi di kegiatan selanjutnya Iya. Bu Ina akan lebih perhatikan lagi Iya. ya tentang diferensiasi prosesnya. Baik Bu Ina, saya tunggu kabar baiknya ya Bu Ina ya. Semoga nanti kalau udah dipersiapkan semua segala sesuatunya lah ya, dari diferensiasi kontennya tadi mungkin ditingkatkan lagi. Kemudian Bu Ina juga ingin menerapkan diferensiasi prosesnya. Nah, semoga nanti hasilnya juga maksimal ya Bu Ina sesuai yang diharapkan. Saya rasa cukup sekian ngobrol-ngobrol kita, sharing kita hari ini. Iya, Bu. Terima kasih kepada Bu Ina atas waktunya. Terima kasih juga sudah bersedia diobservasi untuk hari ini ya Bu Ina ya. Saya terima kasih sekali. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.